Anda kembali bersama kami di Newsroom dan kita masih berbincang-bincang bersama dengan para anak-anak pencipta robot. Nah, ini sebelumnya kan kalau misalnya kita bahas juga tadi persiapan 2 bulan ke Korea, itu kan pastinya anak-anak ini harus punya tekad yang kuat gitu ya. Nah, kalau misalnya bicara soal motivasi, nah, ini kalian kemarin motivasinya bisa ikutan di ajang ini apa nih? Pertama dari Alkan dulu. Alkan kemarin motivasinya apa ikutan ini? Agar bisa senang dan berprestasi. Bersenang-senang dan berprestasi. Kalau Banyu motivasinya apa? Bersenang-senang dan belajar. Jadi bersenang-senang nomor 1 ya? Ya. Baru habis itu belajar. Kalau Raka? Sama juga sih, belajar sambil senang-senang. Belajar sambil senang-senang. Terus keluar negeri lagi kan ya? Iya. Kalau Dipa motivasinya? Berusaha untuk mengharumkan nama bangsa. Waduh, berusaha untuk mengharumkan nama bangsa. Senang-senangnya enggak? Enggak. Oh enggak. Ini beda sendiri berarti. Oke. Mas, ini kan kemarin mereka membuat sebuah robot sistem irigasi. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan nggak nih Mas? Kemarin seperti apa sih robotnya itu? Oke, jadi untuk partnya sendiri kita kan ada macam-macam sensornya. Nah, kita menggunakan sensor berbagai jenis, mulai Ini bisa dari IR. Ada videonya juga ya? Mau Ada videonya dijelaskan? juga. Oke. Saya pindah ke sana deh. Ini siapa yang mau jelaskan? Dipa. Oh, Dipa. Boleh Dipa, kita ke sini Dipa. Jadi kira-kira kemarin itu robotnya seperti apa? Biar pemirsa di rumah tahu nih, kemarin kalian tuh buat robot apa sih sampai terbang ke Korea? Oke. Seperti apa? Jadi kemarin kamu tuh bikinnya robotnya, sistemnya seperti apa? Terus bentuknya tuh gimana sih kemarin? Bentuknya Ada videonya ya? Ada videonya nggak? Ada. Oke. Nah, ini ya? bentuknya iya. Oke, ini bisa dijelasin nggak nih? Ini apa? Kemudian fungsinya apa? Gitu? Saya sih jelasin cara kerja. Oh, cara kerjanya boleh. Cara kerja seperti apa? Jadi cara kerjanya step 1. Jadi dia itu melewati gerbang yang sampah. Jadi dia itu untuk membersihkan air. Jadi di pintu irigasi itu untuk membersihkan sampah yang nyangkut gitu ya? Oke, terus? Jadi kan sampah kan ngalir lewat di sungai kan. Nah, nanti sampahnya akan tersangkut di gerbang sampah. Ini bukan? Ini Bukan, itu bukan. apa? Gerbang itunya. Oh, tadi gerbang airnya? airnya, iya. Oke, kemudian? Nah, ini sawahnya ini ceritanya ya? Iya. Oke. Terus gimana lagi cara Terus kerjanya? caranya nanti kan dia kan kedeteksi oleh sensor tertentu kan, yaitu sensor inframerah. Nah, setelah itu jadi gerbang sampahnya akan naik. Ini ada batasannya. Jadi dia sampahnya nanti jatuh ke ban berjalan yang tadi ada itunya, yang tadi bergerak. Nah, itu dibuang oleh itu. Jadi Dibuang bersih lagi nanti saluran irigasinya gitu Nah, ya? setelah itu dia mengalir airnya mengalir ke air bersihnya mengalir ke gerbang air. Jadi gerbang airnya itu diaktifkan oleh 2 sensor. Jadi sensor air yang paling atas dan sensor air yang paling bawah. Jadi kalau sensor air paling bawah nggak mendeteksi air, gerbang air akan terbuka, membuktikan bahwa air di sawah kurang. Tapi jika dia sensor air yang paling tinggi mengenai air, gerbang air akan tertutup, membuktikan bahwa dia airnya sudah mencukupi untuk sawah. Jadi otomatis nanti gitu ya. Jadi pengairannya akan lebih rapi, lebih tadi nggak ada sampah dan juga lebih lancar gitu ya. Iya. Ya, ada lagi yang mau dijelasin sama Dipa? Udah. Oke. Silakan kembali ke tempat duduknya Dipa. Nah, tadi cara kerjanya kurang lebih Mas Rois ya. Iya. Nah, kemudian Mas Rois, tapi memang kalau misalnya kita bicara soal kemarin karya anak-anak ini yang dibawa ke Korea Selatan, itu memang sebenarnya seperti apa sih Mas? Detail dari robot ini dan akan berfungsi seperti apa nantinya? Nah, iya, kita melihat ini dari masalah yang ada di Indonesia. Kita tahu ketika musim kekeringan, sawah akan benar-benar kering. Nah, ini kita cara untuk mengatasinya. Kita tahu juga bahwasannya di sungai itu banyak kali sampah yang akan menyumbat. Akhirnya aliran airnya
bisa turun seperti itu. Nah, teman-teman ini buat untuk membersihkan sampah. Sampah-sampah itu akan dikeluarkan dari sungai. Kemudian ketika bersih, airnya akan mengalir. Nah, ketika mengalir, teman-teman di sini juga akan membuat sebuah sensor di mana akan mengukur berapa sih air yang dibutuhkan oleh sawah tersebut. Misalkan 1 hektar ini butuh berapa debit airnya yang harus dikeluarkan. Nah, itu akan lebih efektif untuk sawah-sawah tersebut. Nggak akan kekeringan dan juga nggak akan terlalu basah. Seperti itu. Oke, nah kemudian juga kan hari ini nih teman-teman juga membawa beberapa ada karya robot, ada piala Iya. juga. Ini bisa dijelaskan nggak? Ini kalian bawa apa aja hari ini? Mulai dari ujung sana mungkin. Itu piala apa tuh mas? Ini- Atau siapa yang tahu? Itu piala apa? Ini piala creative design. Haha. Oh, kreatif design. Oke. Kalau yang di sampingnya itu robot apa itu? Ini robot item recycle. Gitu, Robot apa? item recycle. Jadi dia itu untuk mengambil benda. Mhm. Kita pernah coba jadi apa item recycle kayak gitu di Korea. Jadi dia itu membawa benda-benda misalnya plastik, kertas, dan aluminium ke tempat yang sesuai. Mhm. Jadi dia bisa mindahin barang gitu ya. Oke, kalau Tapi yang itu ada ini- waktunya. Tapi ada waktunya. Heeh. Berapa lama waktunya? Waktunya 3 menit. 3 3 menit. Ini buatan kalian berempat atau Sendiri. sendiri-sendiri? Udah bisa bikin ini. Luar biasa. Kalau yang ini sertifikat apa nih mas? Yang bahasa Korea? Line follower. Kalau ini yang kemarin. Yang kemarin. Kreatif. Yang kemarin kita kreatif dari Korea, sertifikatnya ini. Oke. Seperti itu. Yang berikutnya ini ada robot apa lagi nih? Ini robot line follower. Itu ngapain dia? Cara kerjanya? Itu ngikutin garis. Ngikutin garis hitam. Oh, dia bisa membaca garis hitam gitu, terus jalan ngikutin garis hitam. Iya. Ini buatan berempat juga. Enggak. Enggak. Sendiri. Siapa yang buat ini? Ini siapa? Atau semua buat satu? Iya. Oh, semua buat satu-satu. Semuanya buat masing-masing. Jadi tesnya ini gitu harus Ah. buat. Ih keren. Kalau yang ini mas, ini kayaknya lebih kompleks nih ininya. Kalau yang ini sama, line follower juga. Oke. Cuman beda bentuk aja. Jadi mereka ini lomba di Korea itu bukan hanya satu kategori mas. Oke. Seperti itu. Nah, kategorinya ada yang line follower, Hmm. terus animal kingdom dan lain sebagainya. Itu individu. Oh ada yang individu, ada yang kelompok. individu, ada yang kelompok. Oke. Kalau Nah, yang terakhir ini piala apa nih mas? sama, ini piala kreatif juga. Jadi mereka masing-masing dapat 1 piala. Oh jadi semua dapat tempatnya? Semua dapat. Ih luar biasa ya. Oke kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam namun usai jeda berikut.